Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih tentang adabus salam, adab mengucapkan dan menjawab salam. Poin yang ke-7, yustahabbu idza ata qauman wa hum jam'un katsirun ay yusallima alaihim thalathan. Yustahabbu disunnahkan ketika seseorang menemui orang banyak, wa hum jam'un katsir, seseorang datang menemui orang banyak, ay yusallima alaihim thalathan, disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada orang tersebut. Orang yang banyak itu diucapkan thalathan 3 kali, 3 kali. Maksudnya sambil jalan ucapkan assalamualaikum, jalan lagi assalamualaikum, karena orang banyak ini. Hadisnya ini dari Anas radhiyallahu anhu, sebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza takallama bi kalimatin, apabila beliau berbicara, a'adaha salatan, biasanya beliau ulangi sampai 3 kali. Jadi ada perintah atau ada nasihat, biasanya Nabi ulang-ulang tuh sampai 3 kali, hatta tubhama anhu, sampai bisa dipahami atau agar bisa dipahami. Nah, wa idza ata ala qaumin, dan jika beliau mendatangi sekelompok orang, orang yang banyak, fasallama alaihim thalathan, maka biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Poin yang ke-8, yusallimul mashi alal qaidi, hendaklah orang yang berjalan lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Jadi ada orang duduk, kemudian kita jalan, siapa yang disunnahkan duluan untuk mengucapkan salam? Yang disunnahkan adalah orang yang berjalan. Orang yang berjalan disunnahkan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Warrakibu, orang yang di atas kendaraan, orang yang berkendara disunnahkan lebih dulu mengucapkan salam alal mashi, kepada orang yang berjalan. Wassagiru, yang lebih muda umurnya, disunnahkan untuk mengucapkan salam lebih dahulu alal kabiri, kepada yang lebih tua umurnya. Wal wahidu, dan orang yang sendirian disunnahkan mengucapkan salam terlebih dahulu alal jamaati, kepada orang banyak. Wal qalilu, dan orang yang atau kelompok yang jumlahnya sedikit, alal kathiri,
disunnahkan lebih dahulu mengucapkan salam kepada kelompok yang jumlahnya banyak. Wa hakaza dan seterusnya. Nah, ini hadisnya juga muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yusallimur rakibu alal mashi, ya, hendaklah orang yang berkendara mengucapkan salam lebih dahulu terhadap orang yang berjalan kaki. Wal mashi, dan orang yang berjalan kaki mengucapkan salam terlebih dahulu alal qaidi, terhadap orang yang sedang duduk. Wal qalilu, dan orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam terlebih dahulu alal kathiri, terhadap rombongan atau golongan yang jumlahnya banyak. Nah, ini hadisnya. Kemudian poin yang ke 9, idza qadima jamaah, nah, jika ada orang banyak, ya, ada orang yang banyak, rombonganlah begitu, ala fardin, ya, datang menemui satu orang, ajza'a, maka cukuplah ayyusallima ahaduhum, ya, salah satu di antara rombongan ini mengucapkan salam. Ya, cukuplah satu, ya, niyabatan anhum, sebagai perwakilan, ya, dari rombongan tersebut. Jadi cukup satu saja yang mengucapkan salam. Demikian juga wa idza qadima ahadun, jika ada satu orang, ya, ala jama'atin, yang mendatangi orang banyak, fasallama alaihim, lalu orang ini mengucapkan salam, ajza'a ayyarudda ahaduhum alaihi niyabatan anhum, maka cukuplah dari orang banyak ini, cukuplah satu orang yang menjawab, ya, sebagai perwakilan dari mereka. Jadi tidak perlu semuanya menjawab, cukup satu saja, itu sudah dianggap cukup untuk menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi, ya, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u anil jamaah marru ayyusallima ahaduhum, dicukuplah salah seorang dari anggota rombongan yang mengucapkan salam. Wa yujzi'u anil julus, dan cukuplah, ya, jika rombongan ini didatangi, orang banyak ini didatangi, kemudian ada yang mengucapkan salam kepada mereka, maka cukuplah ayyarudda ahaduhum, salah satu di antara mereka menjawab salam tersebut. Nah, kemudian poin yang ke-10, yustahabbu khafdus sauti bis salami lailan, ya. Di malam hari ketika mendatangi seseorang atau kita datang ke rumah orang di malam hari, nah, malam hari ini biasanya waktu untuk istirahat, maka disunnahkan untuk melirihkan atau merendahkan suara, nah, ketika mengucapkan salam. Wa idza ata qauman bainahum niyamun, demikian juga ketika mendatangi mendatangi orang banyak dan di antara mereka ini ada yang sudah tidur, nah, maka ketika kita mengucapkan salam, hendaklah salam ini kira-kira tidak mengganggu orang yang tidur, tapi bisa juga didengarkan oleh orang yang masih terjaga. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Miqdad, menceritakan pernah mendatangi kami di malam hari, ya, Nabi mendatangi kami di malam hari, fayusallimu tasliman, maka beliau mengucapkan salam, la yuqidhuna iman, ya, yang tidak sampai membangunkan orang tidur, wa yasma'ul yaqdhan, namun bisa didengarkan oleh orang yang masih terjaga.
Kemudian selanjutnya yustahabbu ay yusallima ala nafsihi. Ya. Idza dakhala baitihi wa kana khaliyan. Ya, disunnahkan orang yang hendak masuk rumah kosong. Ya, orang yang hendak masuk rumah kosong, rumah yang tidak berpenghuni, disunnahkan untuk mengucapkan salam untuk dirinya sendiri. Ya. Qailan dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, ini di salamnya khusus untuk masuk ke rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Nah, kemudian yusannus salamu, disunnahkan mengucapkan salam ala sibyani, kepada anak-anak kecil. Ya, anak-anak yang masih kecil ini, idza marra bihim, ketika bertemu dengan mereka. Ini faedahnya apa? Ya, mimma yastajlibu mahabbatuhum, ya. Ya, untuk apa namanya? Mendatangkan, ya, kecintaan dari mereka. Awayan fil kibar. Nah, demikian juga menghilangkan sombong, ya. Anil ladzi alqassalam, menghilangkan kesombongan, benih-benih kesombongan dari orang yang mengucapkan salam. Kama yustahabbu ilqaus salam, sebagaimana disunnahkan mengucapkan salam alal fuqara'i wal masakin, ya, terhadap orang-orang fakir dan miskin. Selanjutnya tustahabbul musafahatu ma'as salam. Ya, disunnahkan juga berjabat tangan, ya, bersamaan dengan salam itu, atau salam terlebih dahulu baru kemudian berjabat tangan. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ma mim muslimaini, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, yang bertemu keduanya, fayatasafahani, lalu keduanya berjabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali keduanya diampuni dosa-dosanya, qabla ay yabtariqa, bahkan, ya, sebelum keduanya melepaskan jabatan tangannya. Ya, itu begitu cepat datang ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan. Nah, apatah lagi jika disertai dengan senyuman ini, maka datanglah ampunan Allah ini bahkan sebelum keduanya melepaskan tangan itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang terakhir, yukrahu ilqaus salam. Ini hukumnya makruh mengucapkan salam. Dia ada posisi-posisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan seperti itu kita dimakruhkan untuk mengucapkan salam kepada orang tersebut. Yang pertama adalah ala mayyabulu, orang yang sedang buang air kecil. Ya, janganlah orang lain kencing ini. Assalamualaikum. Kemudian wa 'alan naim, orang yang sedang tertidur. Ya, jangan malah dikagetkan dengan salam. Orang lagi tidur, assalamualaikum. Walah, makruh hukumnya. Wa 'alal musalli, ya, orang yang sedang salat. Awil mutawaddi, orang yang sedang berwudu, hatta yantahiya, sampai keduanya selesai. Kama yukrahu salamu ala talil Quran, ya, sebagaimana dimakruhkan mengucapkan salam ala talil Quran, kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, ya, wal munsyagil bidzikri, atau orang yang sedang sibuk berzikir, awid du'ai, atau sibuk berdoa, ali alla yushghilahum an ibadatihim, supaya mereka ini tidak terganggu, ya, ibadahnya biraddis salam, disebabkan harus menjawab salam.
Kama yukrahus salam, sebagaimana dimakruhkan mengucapkan salam alal muazzin, ya, kepada orang yang sedang azan, wal khatib, ya, orang yang sedang berkhutbah, wal mudarris, dan orang yang sedang mengajar. Ini biasa di sekolah ini, ya, anak-anak masuk, bapak ibu guru sedang mengajar, anak-anak masuk, assalamualaikum. Ini kelihatannya bagus saja sebenarnya. Tapi kalau secara syariat ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini mengganggu orang yang sedang mengajar. Ya, harus memalingkan dulu perhatiannya untuk menjawab salam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali beberapa hal yang penting terkait dengan mengucapkan dan menjawab salam, adab-adabnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.